di dalam data ordinal itu disebut sebagai data linear atau skala linear. Nah, data linear atau data apa yang digunakan pada skala linear itu biasanya digunakan untuk melihat biasanya digunakan untuk melihat adanya linearity atau adanya kemiripan kategorisasi data itu berdasarkan pada penggolongan datanya. Nah, data programmer itu juga ditentukan dari klasifikasinya. Jadi data programmer itu istilahnya kita mentraining data itu supaya memiliki pola klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi itu tugasnya adalah untuk mengelompokkan data itu ke dalam kelompok yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi pengelompokan data yang sudah disediakan sebelumnya itu. Nah, alur klasifikasi itu dilihat jenisnya berdasarkan kelas. Pada binary classification pada data kategorik itu biasanya memiliki penggolongan itu dia pada dua jenis klasifikasi atau dua kelas, yaitu biasanya pada kelas nominal dan kelas interval. Tapi kalau multi-class classification itu biasanya didukung dengan beberapa jenis data pendukung. Misalkan kalau ada katakanlah kita bicara ada variabel independen, kemudian ada variabel endogen dan eksogen. Artinya apa? Di dalam variabel data itu ada yang difungsikan sebagai variabel pendukungnya di situ. Nah, model dalam multi-class classification itu biasanya menggunakan jenis data lain seperti data interval, misalkan jenis data rasio ya, yang digunakan rasio, data Goodman, data pilihan yang biasanya itu adalah 1 dan 0 gitu ya. Penggunaan data 1 dan 0 itu merupakan data sisipan di dalam multi-class. Nah, data sisipan di dalam multi-class itu digunakan untuk mendukung pada data kategorik. Makanya kalau kita mulai mengukur atau melihat pada cara berpikir komputer yang secara tersistematis, itu disebut juga dengan algoritma, karena algoritma itu memiliki pendekatan yang pastinya berbeda. Nah, setiap algoritma komputer itu tidak akan mengeluarkan hasil yang sama. Kenapa? Algoritma itu adalah mengikuti pola dari penggunaan atau pola informasi yang digunakan data itu tadi untuk menghasilkan informasi yang lebih beragam. Nah, di sini ada beberapa alur tahapan di dalam klasifikasi. Yang pertama itu adalah persiapan dataset. Pada persiapan dataset itu adalah untuk mencari sumber datanya terlebih dahulu. Pertama, data itu dicari terlebih dahulu, kemudian data itu sudah mulai dipersiapkan dan memastikan bahwa data itu paling tidak sudah dirapikan atau perapihan. Itu sumber dataset yang utama. Kedua, itu adalah labeling. Labeling itu berarti pemberian label, pemberian nama pada dataset itu tadi. Karena setiap data itu kan pasti harus ada proses renaming gitu ya, atau adanya proses pemberian label nama. Dalam data yang paling tidak itu adalah data-data yang sudah dirapikan. Kemudian data yang kedua, yang tahap kedua itu adalah exploratory data analysis. Nah, itu yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya, bahwa di dalam EDA atau exploratory data analysis itu digunakan pada data pre-processing. Nah, EDA, teman-teman silahkan buka pada materi minggu lalu ya, tentang EDA itu atau exploratory data analysis itu terkait dengan mulai dari mengidentifikasi source sumber data, terus kemudian melakukan setelah sumber data atau data source-nya, kemudian klasifikasi datanya, perapihan datasetnya, baru setelah itu menguji data itu berdasarkan pada nilai varians datanya, terus mengukur adanya nilai yang hilang atau missing value gitu ya dari data tersebut, baru kemudian kita juga menguji data itu berdasarkan nilai distribusinya. Baru yang terakhir adalah evaluasi dan validasi model. Nah, evaluasi, ini nanti akan kita bahas minggu depan ya, evaluasi model itu. Karena apa? Karena evaluasi itu digunakan ya, biasanya evaluasi itu untuk mengukur tingkat keakuratan, mengukur pada tingkat kredibilitasnya, terus mengukur pada tone, apakah tone itu mengandung pada tone positif atau mengandung pada tone negatif. Nah, itu yang ada di dalam alur tahapan klasifikasinya. Nah,
Kalau kita melihat pada klasifikasi data mining itu, pertama di dalam klasifikasi data mining itu ada dilakukan proses validasi data sebelum data itu dilakukan training atau testing. Jadi di dalam data supervis, ya, jadi validasi sederhana itu membagi dataset secara acak, yaitu dua data terpisah, ada data training dan data test. Data training itu menggunakan pola algoritma klasifikasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang dimana nanti pada data training, pada algoritma klasifikasi itu tujuannya adalah untuk membangun sebuah apply model. Nah, dalam apply model itu juga akan dilakukan data testing. Apakah data itu memang bisa dilakukan pengujian dengan menggunakan beberapa steam performance gitu kan. Dan nantinya juga akan diukur bagaimana bentuk atau kualitas performance dari data yang nanti sudah diterapkan. Nah, ini kita sudah masuk di beberapa jenis atau pemodelan analisa datanya. Nah, teman-teman silakan menggunakan ini ya, menggunakan KNIME. Kita sudah mulai praktek untuk KNIME. Pertama, itu kita akan menggunakan atau menganalisa pada regresinya terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka program KNIME. Mudah-mudahan teman-teman masih menyimpan ya pembelajaran KNIME yang kita gunakan pada minggu lalu, yang kita praktekkan pada minggu lalu. Itu tentang data yang saya pakai itu adalah tentang data kelayakan pendidikan. Silakan teman-teman buka data yang saya gunakan di minggu lalu ya. Data itu silakan teman-teman cari di Leeds ya, karena di Leeds sudah pernah saya kirimkan juga datanya. Data tentang kelayakan pendidikan. Oke, sudah kebuka untuk datanya. Ini yang kemarin saya lakukan analisa data yang minggu lalu ya, ini. Jadi kita udah nggak melalui proses yang ada di sini ya. Nah, sekarang yang akan kita terapkan itu adalah melakukan uji regresi. Jadi teman-teman dari data yang kemarin sudah kita jadi ini data yang kita gunakan ini kan data ini ya. Ini kan. Oh ya, dipastikan ini semua datanya harus aktif. Itu. Nah, di tahap awal sebelum kita melakukan proses analisa data itu dipastikan seluruh node itu semuanya harus aktif itu ya, sampai pada lampu hijau. Nah, data yang kita gunakan di sini ya, itu
lebih tepatnya ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah data tentang kelayakan pendidikan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Terus kemudian jumlah sekolah yang masih tercatat sebagai sekolah aktif, siswa yang tercatat siswa aktif, kemudian siswa yang tercatat sebagai siswa yang mengulang, terus siswa putus sekolah, habis itu mengukur tendik atau tingkat kependidikan tenaga kependidikan dan kepala sekolah berdasarkan pada tingkat pendidikan. Terus habis itu juga kita memiliki data berdasarkan pada data ruang kelas. Nanti kalau misalkan mau membaca datanya, ini ya bisa melalui table reader atau nanti kita juga bisa mengeceknya melalui table view. Nah, ini caranya seperti ini kalau kita mau mengecek data yang kita gunakan. Nah, itu. Kalau ada data yang mau kita tidak gunakan, maka nanti teman-teman bisa menguranginya nanti dari sini. Kalau ada misalkan data-data yang mau dihapus atau data yang mungkin tidak mau kita gunakan. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk di table view di sini, nah kemudian di tahap berikutnya adalah teman-teman diupayakan untuk melakukan filter kolomnya terlebih dahulu supaya data yang akan dianalisa itu adalah data-data yang terseleksi. Nah, ini contohnya ya, kolom filter. Nah, ini ya, dari filter ini kemudian kita tempatkan. Nah, di sini. Nah, di dalam kolom filter itu adalah kita memilih mengukur tingkatan pengaruh gitu ya. Jadi untuk mengukur tingkatan pengaruh atau kita mau mengukur ada nggak kepengaruhan antara misalkan siswa yang tidak lulus sekolah itu ya, siswa yang tidak lulus sekolah atau siswa yang mengulang gitu kan, itu terhadap tenaga kependidikan. Nah, ini teman-teman di bagian kanan, sebelah kanan ini ya, ini bisa di exclude terlebih dahulu, kita blocking dulu semuanya, terus kita exclude ke sebelah kanan. Nah, sekarang yang kita masukkan itu adalah siswa yang mengulang, terus habis gitu misalkan kita mau mengukur pada tenaga kependidikan, ya kan, kepengaruhnya, terus habis gitu kita mengukur pada ruang kelasnya. Nah, kita mau melihat faktor yang paling besar mempengaruhi siswa yang untuk tidak lulus itu ya, itu faktor terbesarnya apa? Apa karena faktor gurunya atau faktor ruang kelas belajarnya? Misalkan kalau faktor guru, katakanlah gurunya itu tingkat pendidikannya masih belum perguruan tinggi, jadi masih lulusan SMA yang masih harus, di mana guru kalau lulusan SMA itu dianggap masih harus belajar kembali. Terus habis itu diukur berdasarkan dari kelayakan fasilitas ruang belajar. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengukur kira-kira kalau mengulang itu siswa yang tidak lulus itu kira-kira faktor apa yang paling besar untuk mempengaruhi. Tapi sebelum kita mengacu kepada pola regresinya itu ya teman-teman ya, maka yang harus dilakukan untuk menganalisis itu adalah harus mengukur pada nilai korelasi atau hubungan. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal execute aja nanti di sini. Nah, ini kan sudah muncul datanya ya. Jadi ini adalah data-data yang kita gunakan berdasarkan pada data include. Jadi data yang masuk ke exclude itu tidak masuk dalam data tabel yang kita gunakan. Kita berikutnya adalah melakukan analisis data ya berdasarkan pada rank correlation-nya dulu. Nah, ini teman-teman ketik rank ya. Rank correlation. Nah, ini. Terus kemudian hubungkan yang data filter tadi. Nah, kita mau mengukur data nilai keterhubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, teman-teman tinggal execute aja. Nanti di sini akan terbaca datanya. Kalau kita lihat siswa mengulang karena faktor tenaga kependidikan itu nilai korelasinya adalah yang satu adalah 0,45 dan yang satu 0,395. Nah, teman-teman harus melihat terlebih dahulu ya, nilai scoring. Itu harus yang teman-teman cek dulu. Jadi kalau misalkan nilai scoring korelasi gitu ya.
Saya buka dulu listnya. Nah ini ya, kalau teman-teman misalkan melihat pada data korelasi, itu pada nilai correlation atau correlation value di situ, ya kan? Nah, kita coba lihat pada nilai korelasi. Nah ini teman-teman harus mengingatnya ini, pada nilai korelasi yang kita gunakan. Bentar, saya ganti tampilannya. Oke, ini ya data korelasinya. Kalau kita mengacu pada data korelasi di sini, 0,00, 0,20 itu sangat lemah, berarti tidak ada hubungan. Kalau 0,21, 0,40 kategori lemah, berarti tidak ada hubungan. Tapi kalau 0,41, 0,70 itu sedang, berarti ada hubungan. 0,71 sampai 0,90 itu ada hubungan yang kuat. Tapi kalau 0,91, 0,99 itu hubungannya sangat kuat. Nah, sekarang teman-teman harus mengingat dulu ya dengan nilai korelasinya tadi. Saya masukkan ke dalam chatting terlebih dahulu ya kalau teman-teman mau mengukur nilai korelasinya. Oh, nggak bisa ternyata. Nanti teman-teman sih nggak searching aja di Google. Daftar nilai korelasi. Nah, kalau kita mengukur di sini ya, berdasarkan pada data ini, kalau kita lihat siswa mengulang karena tenaga kependidikan masih di tingkat SMA. Artinya tenaga kependidikan itu banyak yang cuma lulusan SMA. Ada nggak hubungannya dengan siswa yang mengulang? Kalau berdasarkan pada nilai interval koefisien itu, hubungannya kategorinya itu 0,45. Kalau 0,45 itu sedang. Berarti ada hubungannya antara kualitas belajar siswa dengan tenaga pendidikan yang masih lulusan SMA. SM itu artinya sekolah menengah ya. Nah, kemudian siswa mengulang, apakah ada hubungannya dengan tenaga pendidik atau guru yang tidak sampai lebih dari SMA? Ternyata siswa yang tidak mengalami masalah prestasi mengulang itu rata-rata nilai korelasinya adalah 0,395. Kalau 0,395 itu kategorinya lemah karena ada di 0,21 sampai 0,40. Berarti tidak ada hubungannya. Nah, bisa jadi faktor mengulang siswa mengulang dengan tenaga guru yang lulusannya misalkan perguruan tinggi atau diploma, itu tingkat kelulusannya sangat-sangat rendah. Lebih tinggi dibandingkan siswa sekolah yang tidak berprestasi karena dengan tenaga pendidikan yang cuma lulusan SMA. Nah, ini bisa jadi satu pembelajaran buat kita. Berarti bisa jadi siswa mengulang itu ya, itu karena guru-gurunya itu masih banyak yang lulusan SMA. Nah, nanti kita juga harus cek berdasarkan pivot ya. Kebanyakan guru-guru yang pendidikannya SMA itu berada di wilayah provinsi yang mana? Apakah masuk dalam provinsi 3T atau provinsi yang non 3T? Terus kemudian siswa mengulang karena faktor kelas yang baik ya. Skornya adalah 0,474. Nah, itu berarti sedang. Berarti ada hubungannya prestasi siswa dengan ruang kelas yang tidak baik kondisinya atau rusak. Nah, kemudian siswa mengulang dengan ruang kelas gitu ya. Siswa mengulang dengan ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan. Itu 0,603. Kalau dilihat 0,603 itu masuk dalam kategori sedang. Berarti kalau sedang berarti ada hubungannya. Terus kemudian mengulang ya, siswa mengulang karena kelas rusak itu 0,655. Berarti itu
kategorinya juga sedang. Terus kemudian 0,646 itu juga kategori sedang. Artinya kategori sedang itu berarti ada hubungannya masalah prestasi siswa sekolah dengan tenaga pendidik yang baru cuma lulusan SMA dan ruang kelas yang rusak. Kalau kita lihat 0,474 itu ya, itu kan kategorinya sebetulnya masih kategori lemah. Berarti ruang kelas siswa mengulang karena ruang kelas baik itu tidak ada hubungannya, ya kan? Karena tidak ada hubungannya, jadi bisa kita melihat bahwa oh ternyata faktor ruang kelas itu yang paling berpengaruh, yang paling kuat berhubungan dengan masalah ketidaklulusan siswa itu adalah ruang kelas yang rusak itu tadi. Nah seperti itu ya teman-teman ya, kita membacanya berdasarkan pada nilai korelasi. Nah nanti kalau nilai korelasinya sudah diuji, maka nanti di tahap berikutnya kita harus melakukan yang namanya uji regresi. Seperti itu. Regresi itu berarti menguji ada konteks pengaruhnya atau enggak gitu ya. Misalkan siswa yang prestasi sekolahnya rendah itu memang ada hubungannya enggak dengan ini guru-guru yang cuma lulusan SMA. Nah, langkah berikutnya kalau kita mau melakukan regresi, teman-teman tinggal ketik regression. Nah, ini ya. Di dalam regression teman-teman langsung bisa bisa langsung klik di sini volume filter. Nah di dalam volume filter itu teman-teman bisa langsung input di dalamnya, langsung ditarik. Nah itu. Nah kemudian yang kedua itu adalah yang kedua itu adalah kita melakukan prediktor gitu ya. Kita melakukan regression simple regression regression predictor itu yang tahap berikutnya. Nah itu. Nah di sini teman-teman kalau buka ya, nah itu kita lihat pada port overview pada koefisien statistik. Nah, ini menunjukkan adanya nilai koefisien dan standar error termasuk pada t-value, pada uji t. Nah, terus kemudian teman-teman hubungkan antara regression learner dengan regression predictor. Itu dihubungkan yang biru dengan kabel biru, yang panah dengan kabel panah. Di sini ya. Sebentar, lupa tadi. Oh, nggak perlu sih, pakai ini aja udah cukup ya. Nah itu. Nah, ini teman-teman tinggal buka di koefisien statistiknya. Nah itu. Di sini menunjukkan bahwa pada nilai koefisien itu menunjukkan tingkat mengulang itu ternyata memiliki potensi yang cukup tinggi karena dia berada di 0,155. Terus kemudian mengukur pada nilai value-nya atau mengukur pada konteks nilai itu, masalah mengulang itu menjadi nilai faktor yang cukup kuat. Nah pertanyaannya adalah yang mana yang memiliki konteks keterkaitan pengaruh yang cukup besar. Jadi dibandingkan tenaga pendidikan SMA, pertama tenaga pendidikan SMA itu memiliki pengaruh yang sangat besar sebetulnya, gitu ya. Terus yang kedua kita melihat bahwa ini kalau kita mengukur pada masalah ruang kelas itu yang paling berat, apalagi ruang kelas yang memiliki tingkat kerusakan yang tingkat kerusakan sedang itu tingkat kerusakan yang sedang itu ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masalah prestasi belajar siswa. Nah, nanti itu kita harus cek kembali gitu ya berdasarkan pada proses regresinya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita ngecek melalui scorer ya. Nah, ini harusnya bisa ini. Oh, nggak bisa melalui scorer.
Nanti kita akan cek melalui decision tree-nya gitu ya. Jadi faktor yang paling besar untuk mempengaruhinya itu ada di mana gitu kan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, teman-teman silakan mencoba ya. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang.